Ada satu hari yang benar-benar pasti datang. Sebuah hari di mana semua perhitungan akan selesai. Nah, surah Al-Ma'arij ini membawa kita langsung ke jantung kepastian itu. Yuk, kita coba pahami pesannya lebih dalam. Yang unik dari surah ini, awalnya itu bukan pernyataan, tapi sebuah tantangan. Ada seseorang dengan nada yang agak meremehkan bertanya, "Kapan sih datangnya azab yang kalian janjiin itu?" Pertanyaan ini bukan karena penasaran loh, tapi karena nggak percaya. Dan inilah jawabannya. Jawabannya datang dengan sangat tegas. Azab ini disiapkan untuk orang-orang kafir. Dan yang perlu digarisbawahi, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Ini adalah janji mutlak dari Tuhan, pemilik segala tempat yang tinggi. Nah, sumber janji ini disebut sebagai Al-Ma'arij, yang artinya tempat-tempat naik. Ini bukan sekedar nama ya, ini gambaran kekuasaan Allah yang absolut, sebuah dimensi di mana para malaikat dan ruh naik menghadapnya, sesuatu yang, jauh melampaui pemahaman kita. Dan supaya kita dapat perspektif, satu hari di dimensi ilahi itu setara dengan 50.000 tahun waktu kita di dunia. Coba bayangkan, 50.000 tahun. Seluruh sejarah modern kita mungkin cuma hitungan jam baginya. Ini bukan soal matematika, ini soal betapa kecil dan singkatnya waktu kita. Disinilah letak perbedaan kuncinya. Bagi mereka yang ragu, hari itu terasa jauh banget, bahkan mustahil. Tapi, dari sudut pandang Sang Pencipta Waktu, hari itu sudah di ambang pintu. Sangat dekat. Sebuah kepastian yang hanya menunggu waktunya tiba. Oke, jadi seperti apa sih hari yang katanya sangat dekat itu? Surah ini nggak cuma ngasih tahu, tapi melukiskan gambaran kehancuran total dengan visual yang, jujur aja, bikin merinding. Coba bayangkan ini, langit yang biasanya kita lihat biru dan tenang, tiba-tiba meleleh. Jadi seperti cairan tembaga panas yang mendidih. Ini adalah tanda pertama bahwa semua aturan fisika yang kita kenal udah nggak berlaku lagi. Lalu, gunung-gunung yang jadi simbol kekuatan dan keabadian di bumi, hancur berkeping-keping, jadi seringan bulu domba yang berterbangan di tiup angin. Semua yang kita anggap kokoh dan kuat, lenyap begitu saja dalam sekejap. Di tengah-tengah kehancuran kosmik itu, ikatan manusia pun musnah. Ironisnya, mereka bisa saling lihat, teman dekat, saudara, tapi nggak ada yang saling sapa, nggak ada yang nanya kabar. Setiap orang terlalu sibuk dengan kengeriannya sendiri. Semua hubungan sosial putus. Disinilah tingkat keputusasaan itu mencapai puncaknya. Orang yang bersalah akan rela menebus dirinya dengan apapun. Anak-anaknya, pasangannya, saudaranya, bahkan seluruh keluarga yang dulu melindunginya. Kalau perlu semua manusia di bumi, akan ia korbankan asal dia bisa selamat. Tapi jawabannya tegas, sama sekali tidak. Nggak bisa, tidak ada tebusan yang akan diterima. Kenapa? Karena dulu di dunia mereka memilih berpaling dari kebenaran dan sibuk menumpuk harta. Jadi sekarang, api neraka yang bergejolak adalah balasannya. Setelah melihat gambaran akhir zaman yang mengerikan, surah ini seolah-olah menarik kita mundur. Fokusnya bukan lagi soal alam semesta, tapi tentang kita. Tentang kelemahan bawaan dalam psikologi manusia yang jadi akar dari semua ini. Nah, inilah setelan pabrik manusia. Kita ini diciptakan gampang mengeluh. Saat ditimpa musibah, kita jadi cemas dan panik. Tapi begitu diberi kenikmatan dan kesuksesan, kita jadi kikir, jadi pelit, enggan berbagi. Ini adalah kecenderungan alami kita, kalau dibiarkan begitu saja. Tapi, tenang, kita nggak ditakdirkan untuk terjebak di kondisi itu. Ada jalan keluarnya. Ada pengecualian bagi mereka yang memilih untuk melampaui kelemahan dasarnya. Dan surah ini kemudian memberikan blueprint-nya. Jalan keselamatan ini dibangun di atas beberapa pilar. Pertama, hubungan yang konsisten dengan Tuhan lewat sholat. Kedua, kepedulian sosial, dengan menyadari ada hak orang lain dalam harta kita. Ketiga, kesadaran kalau akan ada hari pertanggungjawaban. Keempat, rasa takut akan azab Tuhan. Dan yang terakhir, soal integritas pribadi, menjaga amanah, janji, dan kesucian diri. Inilah resep lengkap untuk mengupgrade setelan pabrik kita. Dan bagi mereka yang menempuh jalan ini, balasannya adalah kebalikan dari kehinaan tadi. Sebuah tempat di surga, di mana mereka akan benar-benar dimuliakan dan dihormati. Sekarang, kita kembali lagi ke mereka yang ingkar. Setelah dijelaskan jalan keselamatan, surah ini kembali menyoroti sikap penolakan mereka
dan membawa kita menuju perhitungan akhir. Lalu teks ini melempar pertanyaan yang sangat menusuk. Setelah seumur hidup menolak, mengejek, dan mengingkari kebenaran, apakah mereka benar-benar berpikir bisa begitu saja masuk ke surga yang penuh kenikmatan? Logikanya di mana? Jawabannya, sekali lagi, datang dengan cepat dan tanpa kompromi. Tidak mungkin, mustahil, ada hukum sebab akibat yang berlaku. Dan untuk menegaskan betapa kecilnya penolakan mereka, diingatkan lagi bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Kalau Dia mau, Dia bisa dengan sangat mudah mengganti mereka semua dengan generasi yang jauh lebih baik. Jadi, penolakan mereka itu sama sekali tidak memengaruhi kekuasaannya. Dan kita sampai di adegan terakhir, hari kebangkitan. Mereka akan keluar dari kubur dengan tergesa-gesa, berlari seolah-olah menuju sesuatu, mungkin seperti cara mereka dulu berlari mengejar berhala, kekayaan, atau kekuasaan di dunia. Tapi kali ini, keadaan mereka penuh dengan keputusasaan. Pandangan mereka tertunduk, nggak ada yang berani menatap ke atas. Wajah mereka diliputi kehinaan. Semua kesombongan dan keangkuhan yang mereka tunjukkan di dunia dulu, sekarang lenyap tanpa sisa. Inilah hari yang sejak dulu dijanjikan kepada mereka. Hari yang mereka tertawakan, yang mereka anggap mustahil, kini menjadi satu-satunya kenyataan mereka.